minggu ini. Pada pertemuan kali ini, Miss akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Nah, silahkan persiapkan buku paket kalian dan perhatikan video Miss berikut ini. Pada pertemuan keempat kali ini, Miss Rani akan menjelaskan tentang akar-akar nasionalisme Indonesia. Nah, sebelumnya, pengertian dari nasionalisme secara singkat adalah berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Jadi, nasionalisme lahir berkenaan dengan timbulnya semangat kebangsaan dan persatuan. Akar nasionalisme Indonesia itu ditandai dengan adanya Pergerakan Nasional Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya organisasi Budi Utomo serta organisasi-organisasi lainnya. Timbulnya nasionalisme yang sangat tinggi adalah ketika para tokoh pergerakan nasional tersebut berusaha lepas dari kolonialisme. Nah, lahirnya nasionalisme ini ternyata dilatar belakangi oleh faktor dari dalam dan faktor dari luar. Yang pertama, kita belajar dulu faktor dari dalam. Yang pertama adalah penderitaan rakyat akibat penjajahan. Pelaksanaan imperialisme di wilayah ini menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Karena kaum penjajah hanya berusaha untuk mengeruk keuntungan demi kejayaan bangsanya sendiri. Kesengsaraan dan penderitaan inilah yang menjadi alasan atau pendorong munculnya perlawanan-perlawanan bangsa Indonesia. Yang kedua, program Pax Neerlandica. Pax Neerlandica merupakan perdamaian Neerlandica, dimaksudkan sebagai kesatuan Indonesia di bawah penjajahan Belanda yang mengandung arti penyatuan dan penentraman. Sebelum Pax Neerlandica diciptakan, banyak kerajaan di Indonesia yang belum dikuasai Belanda. Yang ketiga, kenangan kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Masih ingatkah zaman keemasan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit? Kedua kerajaan ini telah menoreh sejarah Indonesia yang memberikan inspirasi bangsa Indonesia untuk bersatu melawan penjajah. Pada saat itu, kekuasaan Sriwijaya dan Majapahit sampai ke Perlak, Johor, dan Filipina. Selanjutnya, kenangan kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Masih ingatkah zaman keemasan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit? Kedua kerajaan ini telah menoreh sejarah Indonesia yang memberikan inspirasi bangsa Indonesia untuk bersatu melawan penjajah. Pada saat itu, kekuasaan Sriwijaya dan Majapahit sampai ke Perlak, Johor, dan Filipina. Lalu munculnya kaum terpelajar. Pada awal abad ke-20, pendidikan mendapat perhatian yang lebih baik dari pemerintah kolonial. Hal ini sejalan dengan diterapkannya politik etis yang terdiri dari 3 hal, yaitu imigrasi, irigasi, dan pendidikan atau edukasi. Nah, edukasilah ini yang melahirkan golongan-golongan terpelajar. Lalu, pengaruh berkembangnya paham-paham barat. Jadi, ada munculnya paham-paham barat seperti nasionalisme, sosialisme, liberalisme, demokrasi, dan pan-islamisme. Merupakan faktor yang berasal dari luar. Lalu, faktor pengaruh dari luar yang lain adalah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Kemenangan Jepang dalam Perang Rusia telah berhasil menyadarkan bangsa-bangsa di dunia akan kemampuan diri. Bangsa-bangsa Eropa yang telah berabad-abad dianggap sebagai bangsa yang tak terkalahkan oleh bangsa Asia dan Afrika. Lalu, yang terakhir, faktor dari luar, yaitu munculnya pergerakan nasional di negara-negara lain dalam melawan kekuasaan asing, seperti contohnya Kebangkitan Nasional India dan munculnya tokoh karismatik seperti Mahatma Gandhi. Nah, itu tadi adalah materi tentang
pembahasan minggu ini. Untuk selanjutnya, silahkan nanti kalian tetap perhatikan instruksi yang ada di Edmodo. Silahkan buka Edmodo kalian dan kerjakan latihan soal. Kemudian kumpulkan dengan tepat waktu. Oke, selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. See you!